Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran matematika. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari operasi hitung tambah dan kurang pada bilangan pecahan. Bersama saya, Atin Fatimah, guru SMP Negeri 2 Garut. Seperti yang sudah tadi dibicarakan di awal, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Kalian semua memiliki buku matematika ini yang kalian pinjam dari perpustakaan. Silakan kalian buka bukunya pada halaman 51. Di video ini kalian akan mempelajari bagaimana aturan-aturan dalam menjumlahkan dan mengurangkan bilangan pecahan. Sebelum mempelajari materi ini, silakan kalian ingat kembali bahasan kita tentang operasi tambah dan kurang dan juga tentang pecahan senilai. Ada hal-hal yang harus kalian perhatikan dalam operasi tambah dan kurang pada bilangan pecahan. Jadi simak baik-baik video ini agar kalian mendapatkan informasi utuh tentang materi tersebut. Untuk lebih memahami, perhatikan masalah berikut. Nina membeli 1/4 kg buah jeruk. Tetapi mengingat teman-temannya akan datang ke rumah, ia membeli lagi 3/4 kg buah jeruk. Berapa kilogram berat jeruk keseluruhan? Penyelesaiannya 1/4 tambah 3/4 sama dengan, karena di sini penyebutnya sama-sama 4, kita tinggal jumlahkan pembilangnya. 1 ditambah 3/4, hasilnya 4/4 yang ini senilai dengan 1. Jadi berat buah jeruk yang dibeli oleh Nina adalah 1 kg. Contoh lainnya, Bibi mempunyai 2/5 botol minyak goreng. Setelah membongkar isi lemarinya, terdapat 1/5 botol minyak di dalamnya. Kemudian Bibi menyatukan kedua minyak goreng tersebut ke dalam sebuah botol yang berukuran sama. Berapa bagian dari botol yang terisi minyak goreng tersebut? Penyelesaian. Tadi pada botol pertama terdapat 2/5 bagian. Pada botol kedua terdapat 1/5 bagian. Ketika disatukan, maka banyaknya minyak goreng seluruhnya adalah 2/5 ditambah 1/5. Hasilnya penyebutnya sama ya. Kalau penjumlahan itu penyebutnya tetap, kemudian pembilangnya dijumlahkan. Jadi syarat untuk bisa menjumlahkan, besar penyebutnya harus sama. Hasilnya adalah 3/5. Jadi banyaknya minyak goreng setelah digabung adalah 3/5 bagian botol. Lalu bagaimana cara menjumlahkan jika penyebut dari kedua bilangan berbeda? Perhatikan ilustrasi berikut. Perhatikan di sini ada persegi panjang yang dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar ya. Nah, bagian yang diarsir ini adalah 1/3 atau 1 dari 3 bagian. Kemudian akan ditambahkan dengan, ini luasnya sama ya, akan ditambahkan dengan persegi panjang yang sama, tetapi di sini dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Dan yang diarsir hanya 1 bagian dari 4 bagian tersebut. Jadi ini nilai pecahannya adalah 1/4. Bagaimana cara menjumlahkan 1/3 dengan 1/4 ini? Sedangkan di sini penyebutnya berbeda. Nah, caranya langkah pertama adalah dengan menuliskan pada persegi panjang yang ukurannya sama bagian dari bagian-bagiannya. Yang pertama ini 1/3. Kemudian masing-masing dari bagian ini kita bagi menjadi 4 bagian. Kita bagi menjadi 4 bagian yang sama besar, sehingga yang 1/3 tadi sekarang nilainya menjadi berapa? 2, 3, 4. 4 bagian dari 12 keseluruhan ya. Jadi ini nilainya adalah 4/12. Ditambah, kemudian yang 1/4 ternyata dia menjadi 3 bagian. Ini kelihatan ya. Yang diarsir merah ini nilainya 1/4. Ternyata dia ada 3 bagian dari 12 bagian. Berarti 3/12. Maka jumlahnya
Kita tinggal jumlahkan karena sudah sama-sama per 12. 4 tambah 3, 7 per 12. Ini ilustrasinya. Kalau dikaitkan dengan penyebut 3 dan 4, 12 ini diperoleh dari KPK 3 dan 4. Ya. Jadi kalau kita ingin menjumlahkan bilangan pecahan yang penyebutnya berbeda, yang kita harus pertama kali lakukan adalah menyamakan penyebut ke KPK-nya. Setelah itu, mengubah pecahan-pecahan semula ke pecahan baru yang penyebutnya sama dengan KPK-nya. Jadi di sini kalian harus memahami pecahan senilai ya. Sepertiga itu kalau ingin diubah ke per 12, berarti caranya ini kali 4, ini pun kali 4 ya. Masih ingat ya caranya? 1 kali 4 itu 4, jadi 1/3 adalah 4 per 12. Selanjutnya 1 per 4 pun kalau ingin diubah ke bentuk penyebutnya yang sama dengan 12, maka kita ubah menjadi penyebutnya kali 3, pembilang pun kali 3, diperoleh 3 per 12. Pada ilustrasi berikut, perhatikan di sini ada pecahan yang nilainya adalah 1 per 2, karena 1 bagian dari 2 keseluruhan, dan yang ini 3 per 4. Kita akan menjumlahkan kedua pecahan tersebut. Bagaimana caranya? Karena penjumlahan itu penyebutnya harus sama ya, artinya banyaknya bagiannya harus sama, maka pada ilustrasi yang pecahan pertama yang tadinya dibagi 2 kita bagi 4. Jadi ini dibagi 4 sehingga ini nilainya sama dengan 2 per 4 ya, yang diarsir ini. Ditambah 3 per 4. Perhatikan ya, 2 per 4 mengisi 2 bagian. Dan ini 3 per 4 mengisi 3 bagiannya. Ya, jadi 1, 2, 3. Sehingga 2 per 4 tambah 3 per 4, kita peroleh berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Terdapat 5 bagian dari 4 keseluruhan ya. Kenapa penyebutnya 4? Karena kita membaginya menjadi 4 bagian yang sama. Sehingga diperoleh 5 per 4. Karena 5 per 4 ini merupakan pecahan biasa yang pembilangnya lebih dari penyebut, sehingga bisa diubah ke pecahan campuran. Atau ini bisa kita tulis menjadi berapa? 1 per 4. Untuk berikutnya, kalian tentu harus bisa menyelesaikan ini tanpa menggunakan ilustrasi gambar ya, karena merepotkan tentu. Jadi ketika kalian menemukan soal 1 per 2 ditambah 3 per 4, yang pertama kita harus lakukan adalah menyamakan penyebutnya. KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Sehingga kita ubah menjadi pecahan yang penyebutnya 4. 2 supaya menjadi 4, kalikan 2, maka pembilang pun dikalikan 2. Ini karena penyebutnya sama 4, maka pembilangnya pun tetap. Peroleh 2 tambah 3, 5 per 4. Ilustrasi tadi berlaku juga untuk operasi kurang. Jadi kesimpulannya, aturan yang harus diperhatikan saat akan melakukan operasi tambah atau operasi kurang, yang pertama, pastikan penyebutnya sama. Jadi ketika penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal langsung jumlahkan atau kurangkan pembilangnya ya. Yang kedua, jika penyebut belum sama, ubah penyebut ke KPK dari kedua bilangan yang dijumlahkan atau dikurangkan. Kemudian yang ketiga, ubah pembilang sehingga menjadi pecahan senilai. Karena akibat dari langkah nomor 2, bahwa penyebutnya berubah menjadi KPK-nya, otomatis pembilang pun harus kita ubah agar menjadi pecahan yang senilai. Untuk menentukan pecahan yang senilai dengan pecahan sebelumnya, ini sudah dibahas pada video yang sebelumnya tentang pecahan senilai. Kemudian jumlahkan atau kurangkan pembilang-pembilangnya. Latihan soal. Untuk nomor 1, 2 per 9 ditambah 4 per 9. Coba kalian perhatikan penyelesaian dari soal ini. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal langsung menjumlahkan pembilangnya dengan penyebutnya tetap. Diperoleh 6 per 9.
Karena 6/9 belum sederhana, maka kita sederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebut oleh EVB-nya. 6 dibagi 3, 2, 9 dibagi 3, 3. Sehingga diperoleh hasil penjumlahan ini adalah 2/3. Contoh yang kedua, 4/5 ditambah 3/5. Nah, ini masih contoh dengan penyebut yang sama. Kita tinggal langsung jumlahkan pembilangnya ya. Diperoleh 7/5. Contoh yang ketiga, bagaimana untuk pengurangan ya. Masih dengan penyebut yang sama agar lebih paham dulu tentang bagaimana cara menjumlah atau mengurang. Misalkan 8/9 dikurangi 3/9. Maka hasilnya adalah 8 dikurangi 3/9 sama dengan 5/9. Jadi ini sama aja dengan cara penjumlahan pada bilangan bulat ya. Jadi hanya mengurangi bagian dari pembilangnya seperti halnya kita mengerjakan soal pengurangan pada bilangan bulat. Hanya bedanya pada pecahan kita mencantumkan penyebutnya hingga akhir ya. Contoh yang keempat, misalkan 4/1/3 dikurangi 2/3. Nah, bagaimana cara mengerjakan soal ini? Ini ada dua cara dan Ibu akan memberikan contoh kedua cara tersebut. Cara yang pertama, yaitu dengan mengubahnya ke pecahan biasa dulu. 4/1/3 itu kan 4 kali 3 ditambah 1. Berarti 13/3. Dikurangi 2/3 itu 2 kali 3, 6 tambah 2, 8/3. Sehingga 13/3 dikurangi 8/3 hasilnya adalah 5/3 atau senilai dengan 1, 2/3. Untuk cara yang kedua, kita tahu 4/1/3 dikurangi 2, 2/3. Ini caranya, karena di sini bilangan bagian pecahan untuk pengurang lebih dari bilangan yang dikurangi, 1/3 kurang dari 2/3 atau 2/3 lebih dari 1/3, maka yang kita lakukan 1/3 ini kita ubah menjadi ditambah 1 dari sini. Jadi kita ubah menjadi 3. Ini kan 3-nya berarti asalnya 4, satunya ubah ke 3/3 menjadi tambahkan 1 jadi 4/3. Dikurangi 2, 2/3, hasilnya 3 dikurangi 2, 1, 4 dikurangi 2, 2. Nah, begini ya. Contoh berikutnya soal nomor 5. 4/3 ditambah 2/5. Ini contoh untuk penyebut yang berbeda. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, yang langkah pertamanya kita harus memastikan dulu penyebutnya sama. Berhubung di sini penyebutnya beda, maka kita cari KPK dari 3 dan 5, yaitu 15. Penyebut barunya 15, tetapi jangan lupa langkah berikutnya. Ketika penyebutnya berubah ke KPK-nya, pembilangnya pun harus kita sesuaikan agar tetap senilai pecahannya. 15 dibagi 3 kali 4 gitu ya, secara cepatnya. 15 dibagi 3, 5 kali 4, 20. 15 dibagi 5, 3 kali 2, 6. Sehingga diperoleh 26/15. Atau bisa kita tulis menjadi pecahan campuran 1, 11/15. Dan ini sudah merupakan bentuk sederhananya. Contoh yang keenam, bagaimana dengan pengurangan bilangan yang penyebutnya berbeda. Misalkan 15/4 dikurangi 2/3. Untuk menyelesaikan ini artinya kita harus menyamakan penyebutnya dulu. 4 dengan 3 KPK-nya adalah 12. Sehingga untuk menentukan pembilangnya 12 dibagi 4 kali 15. 12 dibagi 4, 3 kali 15, 45. 12 dibagi 3, 4 kali 2, 8. Maka hasil akhirnya adalah 45 ditambah 8 sama dengan 53/12. Ini sama dengan 4 kali 12 kan 48, berarti bersisa 5. 5/12.
Untuk lebih jelas bagaimana cara mengubah pecahan ini, kalian bisa simak video ibu sebelumnya tentang mengubah bentuk pecahan. Lalu bagaimana dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal? Sebagai contoh di sini 4,2 ditambah 25,71. Seperti yang sudah tadi dijelaskan bahwa aturannya harus kita perhatikan adalah letak dari angka-angka yang akan dijumlahkan harus memiliki posisi yang sama. Coba perhatikan di sini 4 posisinya sama dengan 5 karena sama-sama berada pada nilai tempat satuan. 2 posisinya sama dengan 7, berarti ini sama-sama menunjukkan nilai tempat per sepuluhan. Adapun 1 dan 2 tidak ada pasangannya untuk bilangan ini. Artinya pasangannya adalah 0. Jadi kita boleh-boleh saja menuliskan di sini bilangan yang pasangannya. Karena tidak ada sebelumnya maka kita tulis saja 0 gitu ya. Berarti 0 ini pasangan untuk 1 dan 0 yang satunya lagi ini pasangan untuk 2. Sehingga kita jumlahkan 0 tambah 1, 1, 2 tambah 7, 9, 4 tambah 5, 9, dan 0 tambah 2, 2. Sedangkan komanya ini tetap berada di posisinya ya. Bisa dipahami? Contoh berikutnya, 232,17 ditambah 50,43. Nah, dalam hal ini, coba kalian sama-sama. 7 ditambah 3 berapa? Kenapa? Karena sama-sama 2 angka di belakang koma ya. Jadi ini pasangannya dengan ini. Kita tandai ya. Nah, 0 dengan 2, 5 dengan 3. Yang tidak ada pasangan hanya 2 saja ini. Yang tidak ada pasangannya ya. Berarti hasil akhirnya 3 tambah 7, 10. Nyimpan 1. 4 tambah 1, 5. Ditambah 1 jadi 6. 0 tambah 2, 2. 5 tambah 3, 8. 2 karena tidak ada pasangan, kita boleh menulis di sini 0. Dalam hati kita ini 0 ya di sini ya. Perlu ditulis? Nggak usah. Cukup dalam pikiran kita bahwa di sini ada angka 00 tambah 2 ya 2. Berarti hasilnya adalah 282,6. 60 ini 0-nya nggak usah ditulis juga. Jadi kita bisa tuliskan hasil akhirnya adalah 282,6. Coba kalian simak lagi contoh berikut. 0,0102 ditambah 10,113. Ayo gimana? Ini akan ibu tulis dengan cara bersusun ke bawah ya. Kita tulis bilangan yang pertamanya adalah 0,0102. Nah, koma yang ini harus lurus. Berarti 0 di sini, satunya di sebelah sini. 113 berarti pasangan 1, 1, 3. Ini nggak ada pasangannya berarti dianggap 0. Kan ini penjumlahan kita jumlahkan, ini 2, 3, 2, 1, komanya tulis 0, 1. Maka hasil akhir dari penjumlahan ini adalah 10,1232. Cara nyebutnya 1232 bukan 1232 ya. Sekian pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat dan agar kalian terlatih di rumah, silahkan kalian kerjakan. Ayo berlatih 15 ini. Ada 3 halaman, gak usah semuanya, sekiranya kalian bisa kerjakan, pilih saja ya yang mewakili di antara soal-soal yang ada di sini. Ya sebelum ke perkalian ini ya, jadi ada 4 halaman yang berisi latihan-latihan tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Silakan kalian coba bagian-bagian yang bisa mewakili untuk melatih kemampuan kalian. Tidak usah semuanya, kerjakan yang susahnya saja ya. Kalau yang menurut kalian gampang nggak perlu ya. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.